Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa, tanggal 1 April 2025. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami pun telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menuntun kami berjalan pada kebenaran. Terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat 19. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Selama 6 tahun engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus menyiangi kebun anggurmu, serta mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu jangan kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak kau rantingi jangan kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu harus menjadi makanan bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki dan perempuan, bagi buruh upahan dan warga asing yang menumpang padamu, juga bagi ternakmu dan binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu boleh dimakan. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana pada bulan ke-7, tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun ke-50 dan mengumumkan pembebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing harus pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu tahun Yobel, haruslah kudus bagimu. Kamu harus makan dari apa yang tumbuh dengan sendirinya di ladang. Pada tahun Yobel itu masing-masing harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual tanah kepada sesamamu atau membeli darinya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen yang tersisa. Makin besar jumlahnya tahun itu, makin besarlah harga pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah harga pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu.
Kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan tinggal di tanahmu dengan tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya. Kamu akan makan sampai kenyang dan tinggal di sana dengan tentram. Amin. Tema renungan kita ialah berdamai dengan semesta. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan Kasialamasean Sangulele. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari hubungan dengan sesama dan alam atau lingkungan. Kerenggangan hubungan dengan sesama dan alam dapat menyebabkan bencana bagi manusia. Perhatikanlah bahwa semua masalah, bahkan bencana atau malapetaka yang dialami manusia itu berpangkal dari rusaknya hubungan dengan sesama dan alam. Itu sebabnya manusia perlu memelihara keseimbangan dan hidup dalam perdamaian hubungan dengan semua atau manusia dan alam. Saudara-saudara, penetapan Sabat dan tahun Yobel yang diuraikan dalam bacaan kita hari ini adalah salah satu ketetapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk maksud pemulihan itu. Setiap 7 tahun tanah tidak boleh digarap. Ia dibiarkan beristirahat dan berproses secara alami. Jika ada tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, maka tumbuhan itu tidak boleh dipetik. Manusia tidak boleh mengeksploitasi tanah secara berlebihan. Bahkan pada tahun Yobel, tanah yang berpindah tangan harus kembali ke tangan yang berhak. Hal itu ditetapkan Tuhan supaya tidak ada ketimpangan sosial yang besar di kalangan umatnya. Tidak boleh ada orang atau kelompok yang memegang kekayaan secara permanen dengan menindas orang lain. Di tahun Yobel, Tuhan memulihkan semua aspek kehidupan manusia, baik dari kemiskinan dan penindasan, maupun dalam hubungan mereka dengan tanah yang diberikan Tuhan. Tahun Yobel menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan umatnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, secara Kristiani, tahun Yobel menubuatkan dan menyimbolkan pembebasan yang lebih besar yang akan datang dalam diri Mesias Yesus. Mesias itu sudah mewujudkan karya keselamatan bagi semesta dengan membebaskannya dari sumber segala kerusakan, yakni dosa. Ia membebaskan kita dari perbudakan dosa dan memberi kita kehidupan yang baru. Sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk terlibat dalam pembebasan dan pendamaian. Sebab itu, mari kita memastikan bahwa relasi kita dengan sesama atau dalam keluarga dan lingkungan maupun dengan alam dihidupi dalam hubungan yang diwarnai dengan pemulihan dan pendamaian. Roh Kudus menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hidup dan kehidupan kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam relasi dengan sesama, baik itu dalam keluarga dan lingkungan maupun dengan alam. Kami hidup berdamai dengan semesta. Kami mohon kiranya kehadiran kami pun diberkati dan menjadi berkat. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan terus menuntun perjalanan hidup kami dalam berbagai tugas tanggung jawab, aktivitas kami masing-masing, peran kami dimanapun Tuhan mengutus kami. Topang dan lindungi anak-anak kami agar mereka terus menjadi anak-anak yang juga takut akan Tuhan. Kiranya apa yang dikerjakan, diusahakan oleh segenap sahabat renungan harian akan senantiasa mendatangkan sukacita berkat dalam kehidupan mereka. Dan kami menaruh pengharapan kami
Engkaulah yang akan memulihkan keadaan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit. Mereka yang menaruh pengharapan dalam duka cita mereka, bahkan mereka yang juga lemah tak berdaya karena berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Engkaulah akan memberikan kelegaan. Ya Tuhan, kami pun bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati cinta kasih Tuhan melalui pertambahan usia ataupun apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini, untuk juga senantiasa bersyukur dalam segala hal. Dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami, oleh semesta, kami menaruh pengharapan kami, Tuhan tolonglah, pulihkanlah keadaan bangsa kami. Juga Engkaulah yang kiranya akan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, juga menopang gereja Tuhan untuk sungguh-sungguh menyatakan kehadiran dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan orang tua kami pun di masa tua mereka, agar mereka senantiasa berbahagia, bersukacita bersama dengan keluarga. Mereka pun juga senantiasa yakin pemeliharaan Tuhan sempurna. Kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, teruslah semangat dalam iman kepada Kristus, bersukacitalah senantiasa, Tuhan Yesus berkati.